Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandra Saputra dengan NIM 3 digit terakhir yaitu 102. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara hak cipta dan hak kekayaan industri, lalu sebutkan masing-masing contohnya. Untuk yang pertama yaitu hak cipta adalah hak eksklusif pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengatur, mengemukakan dan memperbanyak penggunaan hasil penegasan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Contohnya yaitu pamflet, buku, dan karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan sejenisnya. Selanjutnya yaitu alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang terakhir yaitu drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur pelindungan hukum. Hal ini sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang bersifat menghancurkan seperti plagiarisme. Dengan dilegalnya suatu produksi yang dihasilkan oleh industri lain tidak bisa semudahnya menyamakan produk yang dihasilkan. Contohnya yaitu hak paten, hak merek dagang, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir yaitu rahasia dagang. Soal selanjutnya yaitu apakah semua pekerjaan dianggap profesi, lalu berikan contoh profesi yang bergerak dalam bidang TI. Dapat diketahui bahwa profesi adalah pekerjaan, tetapi tidak sembarangan pekerjaan bisa disebut sebagai profesi, karena setiap profesi menuntut persyaratan khusus, antara lain lulusan pendidikan tinggi dalam bidang tertentu keilmuan sesuai dengan spesialisasinya. Lagi pula profesi itu dalam operasionalnya yang dominan adalah komponen intelektual, sedangkan pekerjaan yang dominan adalah keterampilan fisik. Dengan demikian jelaslah bahwa profesi dan pekerjaan itu adalah tidak sama, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak sembarangan pekerjaan bisa disebut sebagai profesi, kendati pun profesi itu sendiri adalah pekerjaan yang menghasilkan imbalan atau penghasilan. Contoh profesi di bidang TI, yang pertama yaitu software developer, kedua web developer, ketiga mobile application developer, keempat game developer, kelima database administrator, yang tujuh security engineer. Soal selanjutnya, mengapa sertifikasi profesi penting? Adanya sertifikasi profesi ini sangat berguna untuk memastikan keahlian seseorang yang telah didapatkannya selama menjalani berbagai pembelajaran, pelatihan, maupun pengalaman kerja. Biasanya sertifikasi diberikan oleh organisasi atau lembaga-lembaga yang memang memahami secara pasti mengenai suatu keahlian atau kompetensi dalam bidang tertentu. Bahkan sertifikasi juga dapat berguna sebagai jaminan bahwa telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Untuk selanjutnya, mengapa saat ini kejahatan komputer merajalela? Lalu berikan satu contoh kasus kejahatan komputer yang baru-baru ini terjadi. Di tengah mewabahnya COVID-19, berbagai negara dihadapi oleh kejahatan cyber yang menargetkan kelompok-kelompok terkait COVID-19. Pandemi virus corona digunakan turut mempengaruhi lanskap ancaman cyber secara global. Dalam kultur masyarakat yang serba digital, upaya berkenalan salah satunya melalui internet. Tetapi rasa haus akan informasi virus corona tersebut dimanfaatkan oleh penjahat cyber atau cybercriminals untuk melancarkan serangannya. Contoh kejadian dekat-dekat ini adalah Unit 42 Tim Intelijen Ancaman Global Lembaga Palo Alto Network dalam artikelnya Studying How Cyber Criminals Prey on the COVID-19 Pandemic mengemukakan adanya peningkatan 656% dalam pendaftaran nama domain terkait virus corona dari Februari ke Maret. Unit 42 berhasil mengidentifikasi 2022 domain berbahaya dan 40.261 domain berisiko tinggi. Dan contohnya adalah web phishing, merupakan suatu metode penipuan daring yang dilancarkan dengan meniru situs-situs populer untuk menipu dan mencuri informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.